اللهم أجب دعوتنا وسمع سجدتنا yang pertama Allah dan perkataannya ditolong ini jadi kedua perkara ini adalah untuk datangnya hidayah dosa ini biasanya untuk hidayah orang yang dulu dalam pagi dia akan mendapatkan hidayah dosa ini biasanya untuk menjadi bagian orang yang dulu dalam pagi kehidupan yang akan berdosa dia akan dengan syarat duduk dengan adil maupun dengan teknologi duduk dengan kasih sayang atau dengan teknologi duduk dengan madam yang tahu sesuatu duduk dengan tawadu dan konsentrasi untuk teknologi duduk dengan berwujud akhir kemahalan dia tadi bersorong jangan karena sifat malam tadian ini kita tinggal tetapi dan tidak ada sebagai dosa ini selesai kalau kita bawa ini kita sangat duduk dalam tadi kehidupan akhirat salam lagina ya Pak sakat celak non teh urang teh cenah dulur nya apa ini sareng ieu teh sami cenah dulurnya sanes dulur sageting sanes dulur sadating sanes dulur saturunan dulur sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sami-sami sanajan sadunia dia teh wargi cenah ya gitu अल्लाह की नेमत है माता को देखने की नेमत है लीडा को बात करने की तिरंगे को सुनने की नेमत है कंगान देने कैसा उसके लिए ये फिक्र करना इसकी अल्लाह की फिक्र अल्लाह की पहचानत हो जाना हम कैसी अल्लाह की तारीफ है ऐसा है क्या कैसा है sementara akhirat alam bagaimana dalam kehidupan dunia ini ya kehidupan dunia ini kita bisa selamat di kubur, selamat di masa sampai masuk surganya Allah. Maka kalau kita mati dalam keadaan tidak punya harta, Allah tidak akan murka. Mati dalam keadaan miskin, Allah tidak akan murka. Tetapi Allah akan murka kalau kita beriman. Yang muncul di mana-mana, acara-acaranya sangat padat di mana-mana. Beliau pun mengatakan, kita tidak akan mampu mengimbangi jamaah tabligh dalam hal dakwah. Mereka mampu mendatangi tempat-tempat yang paling menjijikkan untuk menyelamatkan mereka dari gelimangan maksiat. Orang-orang bertatuan sudah banyak diajak taubat oleh mereka. Orang-orang yang tak pernah bisa disentuh oleh kita para dai-dai biasa, oleh para ulama-ulama, mereka mampu. Maka membenci jamaah tabligh satu di antara dua. Kalau dia bukan orang yang awam dan jahil tentang Islam, atau dia orang munafik. Jamaah tabligh termasuk di antara kelompok di akhir zaman yang akan banyak mendukung bagi wujudnya kepemimpinan Islam. Jamaah tabligh ini seluruh ulama-ulama besar dunia mengatakan bahwa ini adalah jamaah yang lurus, kelompok yang lurus. Kemudian juga yang memimpin jamaah tabligh sekarang ini di tingkat pucuk-pucuk pimpinannya adalah anak keturunan para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Maulana Sa'ad yang ada sekarang, yang memimpin jamaah tabligh itu keturunan kandung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya sudah ketemu dengan beliau dan saya juga sudah ketemu dengan keturunan kandung daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Alhamdulillah, ternyata beliau juga salah seorang di antara pentolan dan petinggi jamaah tabligh, ya. Jadi kalau tentang jamaah tabligh ini juga ada hadis Nabi mengatakan
rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat ada orang yang memperbanyak langkah-langkahnya ke masjid, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian bahwa orang itu adalah orang beriman. أهل التبليغ هم يخرجون في سبيل الله 3 أيام و40 يوم و4 شهور لأجل أن يتعلموا الصفات الست، وأول الصفة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أريد من هذا المجمع الكريم الذي خرج مع آل التبليغ فقط يرفع يده حتى أنا أرى كم هم العدد. ما شاء الله. الحمد لله أهل التبليغ في فلسطين كثير، وهم في مكة والمدينة كثير من أهل السعودية، وهم في الأمارات وفي كويت وفي قطر وفي إيجيبت كثير، وفي مراكو وفي يمن وفي سودان، مراكو يمن سودان الجزائر تونس ليبيا، كله الحمد لله دول عربية موجود التبليغ. الآن التبليغ في أمريكا، يونايتد ستيتس، في إنجلند، في فرنسا، في اليابان، في تشاينا، في كل مكان الحمد لله، في كل مسجد في العالم يوجد جماعة. نحن في بلاد العرب وفي فلسطين كلنا نحب التبليغ. هل أنتم تحبون جماعة التبليغ مثلنا؟ جزاكم الله خير. هذا طيب، هذا التبليغ هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم. التبليغ ليس جهد مولانا محمد إلياس كندالوي، وليس جهد مولانا محمد يوسف كندالوي، وليس جهد مولانا حزرجي إنعام الحسن. هذا جهد التبليغ، هذا جهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجهد أبو بكر، وجهد عمر رضي الله عنهم، وجهد الصحابة رضي الله عنهم. من لم يخرج 3 أيام مع أهل التبليغ يرفع يده. طيب إن شاء الله هؤلاء الذين لم يخرجوا 3 أيام إن شاء الله. والذي خرج 3 أيام ولم يخرج 40 يوم يخرج 40 يوم إن شاء الله. 3 நாள் போயிருக்கவங்க இது வரைக்கும் 40 நாள் போகலங்கற 40 நாள் போய் அல்லாஹ்வோட மார்க்கத்தை கத்துக்குவாங்க. والذي خرج 40 ولم يخرج 4 شهور يخرج 4 شهور إن شاء الله. 40 நாள் தான் போயிருக்கற, இது 4 மாசம்லாம் போனது இல்ல அப்படிங்கறவங்க 4 மாசம் போறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். أنا خرجت 4 أشهر في سبيل الله. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நான் 4 மாசம் போயிட்டு வந்தேன். அவங்க சொல்றாங்க. وأنا استفدت. Dai mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah. Itulah dai. Itulah yang mengajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Iman yang ada di mulut itu namanya pembicaraan iman. Iman yang ada di otak itu namanya ilmu iman. Iman yang ada di hati itu namanya hakikat iman. Usaha dakwah dan tabligh adalah usaha untuk memindahkan iman yang ada di mulut dan di otak untuk masuk ke dalam hati. Kami tak peduli dikatakan ahlu bid'ah, kami tak peduli dikatakan penyembah kuburan, kami tak peduli dikatakan haji kamu ke India, kami tak peduli semua fitnah yang dilabeli pada kamu. Karena yang kami peduli bukan apa kata manusia terhadap kami, tapi apa kata Allah dan Rasul kami nanti terhadap kami. Yang kami peduli bagaimana kami bisa menjawab pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum di akhirat kelak tentang apa yang sudah kami perbuat untuk melanjutkan usaha Nabi ini sampai kiamat kelak. Kami malu nanti bertemu dengan Rasulullah jika kami hanya ingin senang-senang di atas agama ini. Karena Rasulullah sampai akhir hayatnya bukan berwasiat tentang harta dan anak istrinya, tapi beliau berwasiat kekhawatiran beliau tentang 3 perkara, yaitu sholat, wanita, dan umatnya. Saat sekarang sholat sudah banyak yang tak mengerjakan. Itulah guna kami bergerak dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengingatkan perkara sholat,
dan mengajak ke masjid. Saat sekarang wanita sudah dalam keadaan bahaya, itulah gunanya kami bawa istri kami untuk belajar agama dan sunnah ini dari satu kampung ke kampung yang lain, bertemu sesama wanita untuk mendakwahkan betapa pentingnya agama ini bagi wanita yang akan menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Saat ini keadaan umat sudah bahaya, termasuk iman saya sendiri. Maka itulah kami bergerak dakwah, mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak sembari kami mengingatkan diri kami sendiri, karena hakikatnya apa yang kami sampaikan kepada orang lain sebetulnya itu untuk diri kami sendiri. Pikir, risau dan kerja Nabi adalah tanggung jawab. Dan alim ulama kita katakan ini kerja dakwah, Pak. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti Nabi Yusuf, orang ganteng, diserang, tapi begitulah risiko menjadi Nabi Yusuf. Pertama difitnah, dihinakan, digebukin, dimasukin sumur, habis itu diangkat lagi, dijual lagi, diperbudak lagi, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Tapi Nabi Yusuf sabar menghadapi itu semua. Namun beliau katakan kepada ayahandanya, "Ra'aitu Melisa jadi, wahai ayah, aku lihat mereka semua nanti akan sujud di hadapan aku." Akhirnya saudaranya menghilang, mobilnya semuanya sujud di hadapan beliau. Ini kerja dakwah tabligh, Pak. Awalnya dihinakan, difitnah, dibilang bidah macam-macam. Tapi ingat suatu saat nanti semua organisasi dakwah Islam pasti akan sujud di hadapan ini kerja dakwah. Mereka ini baru paham saja apa kekuatan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kerja sembarangan, bukan kerja main-main, buang-buang duit. Tahu, roh itu Melisa jidid. Semua akan tahu kekuatan di kerja, merubah perampok-perampok, merubah para preman. Kekuasaan akan diberikan oleh Allah, keamanan terjadi, permasalahan mereka diselesaikan oleh Allah dengan ini kerja dakwah. Dan nanti kita akan dialimkan, bahkan anak cucu kita akan dijadikan alim-alim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja dakwah, maka jangan ada kelakuan sedikit pun dalam ini kerja. Bersedia insyaallah. Kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Jamaah tabligh banyak yang mereka lakukan dalam perbuatan bid'ah. Belum lagi i'tiqad mereka yang menyimpang, dari akidah mereka yang menyimpang. Jadi ini kekeliruan yang harus diingatkan dan disampaikan dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan.